Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun kami ucapkan selamat datang untuk Bapak dan Ibu calon investor di perusahaan kami, yaitu perusahaan PT Central Rubber Factory. Perkenalkan, nama saya Herman Effendi. Saya selaku direktur dari perusahaan kami, yaitu PT Central Rubber Factory. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis kelayakan usaha dari perusahaan kami. Perusahaan kami beri nama PT Central Rubber Factory dengan bentuk perusahaan perseroan terbatas, jenis usaha yaitu produk hasil perkebunan karet, dengan bentuk produk yaitu karet remah atau kram rubber. Perusahaan ini kami dirikan pada tanggal 15 Maret 2022 dengan lokasi Desa Bakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Berikut merupakan logo perusahaan kami, yang mana pada logo tersebut memiliki maknanya tersendiri. Pada garis lengkung berwarna orange, yaitu melambangkan keanggunan halus dan luas, dan warna oranye bermakna kehangatan dan keceriaan dan kenyamanan. Warna orange dianggap mampu merangsang emosi, sering digunakan di lingkungan kerja yang membutuhkan produktivitas. Lalu pada roda bergerigi berwarna hitam, itu melambangkan kerja keras terus-menerus yang dilakukan untuk mewujudkan setiap harapan. Dan warna hitam menunjukkan keberanian atau kekuatan pada setiap proses yang akan kita capai. Lalu pada lambang garis panjang dan pendek memiliki arti bahwa visi dan misi pada perusahaan ini beriringan untuk mewujudkan kemajuan pada perusahaan ini. Lalu pada daun karet berjumlah 3 yang memiliki makna perusahaan ini bergerak pada bidang hasil perkebunan karet, dan 3 daun karet tersebut merupakan keseimbangan dari perusahaan kami, berusaha untuk menjaga keseimbangan dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan demi terciptanya keharmonisan di perusahaan kami. Lalu ada kalimat PT Central Rubber Factory yang merupakan identitas dari perusahaan kami, yang mana perusahaan kami sebagai pengolah hasil perkebunan karet. Visi dan misi perusahaan kami, visi yaitu menjadi perusahaan pengelola karet yang unggul, terpercaya, dan mampu berdaya saing dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri pada tingkat nasional maupun internasional. Untuk misinya, menjalankan perusahaan dengan prinsip-prinsip terbaik, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Sebagai perusahaan penyedia kram rubber dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan kualitas produk yang terbaik, memperluas pasar dalam negeri maupun di luar negeri, dan membuka kesempatan kerja secara luas dan meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari pencapaian tujuan perusahaan. Berikut merupakan struktur manajemen organisasi pada perusahaan kami. Perusahaan ini dipimpin oleh seorang direktur yang bernama Herman Effendi, dibantu dengan wakil direktur yang bernama Idewa Nyoman Ardiasa, lalu dibantu juga dengan kepala bagian gudang yaitu Aldi Maulana Rashidin, kepala bagian laboratorium Bernike Putri, kepala bagian produksi Riko Pradana, dan kepala bagian penerimaan bahan baku yaitu Ahmad Fakih Maulana. Sejarah perusahaan kami. PT Central Rubber Factory ini terletak di Desa Bakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran pengolahan karet kering menjadi produk karet remah atau kram rubber dengan standar SIR 20, yang artinya produk ini diperoleh dari pengelolaan getah atau latex dari bahan karet yang berasal dari pohon karet secara mekanis serta memenuhi persyaratan mutu SIR. Potensi bahan baku kram rubber atau karet remah di Provinsi Lampung cukup melimpah dan lebih didominasi oleh perkebunan rakyat dengan produksi pada tahun 2019 mencapai
191.122 ton dengan produktivitas 1.376 kg per hektar. Sebelum kami memilih lokasi untuk membangun perusahaan PT Central Label Factory ini, kami melakukan beberapa kegiatan analisis. Yang pertama, kami mengumpulkan data produksi karet di Provinsi Lampung, yang mana di Provinsi Lampung terdapat 15 kabupaten yang menghasilkan karet, yaitu dari tahun 2014 sampai 2018 dari Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang, Sawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Bandar Lampung, dan Metro. Dari 15 kabupaten tersebut, ada 3 kabupaten yang memproduksi karet dengan jumlah yang besar, yaitu di Kabupaten Waikanan, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari Kabupaten Waikanan, pada tahun 2014 memproduksi karet sebesar 15.873 ton. Tahun 2015 memproduksi 34.119 ton. Tahun 2016 memproduksi 35.532 ton. Pada tahun 2017 memproduksi 25.467 ton. Dan pada tahun 2018 memproduksi 25.580 ton. Sehingga dari tahun 2014 sampai 2018 total produksi dari Kabupaten Waikanan yaitu sebesar 136.571 ton. Dengan rata-rata produksi per tahun yaitu 27.314 ton. Dan di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2014 memproduksi 90.000 ton. Dan pada tahun 2015 memproduksi 25.568 ton. Pada tahun 2016 memproduksi 13.639 ton. Pada tahun 2017 memproduksi 28.860 ton. Pada tahun 2018 memproduksi 28.920 ton. Sehingga total produksi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2014 sampai 2018 yaitu sebesar 106.052 ton dengan rata-rata produksi per tahunnya yaitu 21.210 ton. Lalu di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2014 memproduksi 5.812 ton. Tahun 2015 memproduksi 33.313 ton. Pada tahun 2016 memproduksi 29.619 ton. Pada tahun 2017 memproduksi 25.015 ton. Dan pada tahun 2018 yaitu 24.328 ton. Dengan total produksi dari tahun 2014 sampai 2018 di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu sebesar 11.887 ton. Dengan rata-rata produksi per tahunnya sebesar 23.617. Dari data tersebut dapat kita lihat yang paling besar produksi karetnya yaitu di Kabupaten Waikanan. Lalu dari hasil produksi dari data produksi tersebut kami membuat grafik dari 3 wilayah yang menghasilkan karet terbesar tadi, yaitu dari Waikanan, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Dari grafik ini kami adakan penghitungan supaya mendapatkan ramalan produksi karet untuk 10 tahun ke depan dari 3 kabupaten tersebut, yaitu Kabupaten Waikanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Tulang Bawang. Dari data produksi karet tersebut, maka kami membuat grafik dari 3 kabupaten yang menghasilkan karet terbesar, yaitu dari Kabupaten Waikanan, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari grafik ini kami mengadakan penghitungan supaya mendapatkan ramalan produksi karet untuk 10 tahun ke depan di 3 kabupaten tersebut. Berikut merupakan hasil dari ramalan produksi karet untuk 10 tahun ke depan,
yaitu dari tahun 2019 sampai 2028. Tidak hanya dari ramalan produksi saja, kami juga dalam memilih lokasi perusahaan ini menggunakan metode faktor casting, yang mana metode ini kami membuat faktor-faktor yang menjadi dasaran kami untuk memilih lokasi perusahaan kami, yaitu ada faktor bahan baku, itu kesediaan dari bahan baku perusahaan kami, yang kedua faktor pasar, yang ketiga faktor tenaga kerja, yang mana perusahaan kami ketika nanti sudah berdiri perlu tenaga kerja. Lalu ada faktor listrik dan air, faktor telepon, dan faktor transportasi. Dari faktor-faktor tersebut kita memberikan bobot, yang itu dari faktor bahan baku memiliki bobot 25, faktor pasar 20, faktor tenaga kerja bobotnya 20, faktor listrik dan air bobotnya 15, faktor telepon bobotnya 10, dan faktor transportasi bobotnya 10. Dari faktor-faktor tersebut bobotnya 100. Dari faktor-faktor tersebut Kabupaten Waikanan pada faktor bahan baku mendapat nilai 90. Pada faktor pasar mendapat nilai 100, faktor tenaga kerja mendapat nilai 90, faktor listrik dan air mendapat nilai 100, pada faktor telepon mendapat nilai 80, pada faktor transportasi mendapat nilai 75. Lalu untuk lokasi di Tulang Bawang, faktor bahan baku mendapat nilai 75, faktor pasar mendapat nilai 90, faktor tenaga kerja mendapat nilai 80, faktor listrik dan air mendapat nilai 90, faktor telepon mendapat nilai 70, dan faktor transportasi mendapat nilai 70. Lalu di lokasi Tulang Bawang Barat, pada faktor bahan baku mendapat nilai 70, pada faktor pasar mendapat nilai 80, faktor tenaga kerja mendapat nilai 70, faktor listrik dan air mendapat nilai 80, pada faktor telepon mendapat nilai 90, lalu pada faktor transportasi mendapat nilai 80. Sehingga dapat kita lihat dari ketiga lokasi tersebut, Kabupaten Waikanan lah yang mendapat nilai terbesar, yaitu 91, dan Tulang Bawang 80, Tulang Bawang Barat 77. Maka dari hasil metode faktor casting ini kami memutuskan untuk lokasi pabrik PT Central Rubber Factory kita memilih Kabupaten Waikanan. Berikut merupakan peta lokasi perusahaan kami. Perusahaan kami terletak di Desa Bakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Berikut diagram alir dari kegiatan produksi keram rubber ataupun karet remah. Yang pertama ada ruang penimbangan. Jadi ketika bahan baku sampai di perusahaan, langsung masuk ke ruang penimbangan, lanjut ke ruang penimbunan, bak pencucian, unit pemecah, bak pencucian kedua, unit pemecah kedua, bak pencucian ketiga, mesin penyambung, unit pengering, unit pendingin, filter presses, dan gudang produksi. Itu tadi diagram alir dari pengolahan keram rubber. Selanjutnya neraca massa. Perhitungan neraca massa pada rancangan perusahaan kami yaitu basis perhitungan 1 jam operasi dengan satuan operasi kilogram per jam dengan kapasitas 1000 kg per jam. Dan berikut merupakan tata letak atau layout dari perusahaan kami, bisa Bapak dan Ibu lihat. Lalu perusahaan kami juga menerapkan standar operasional prosedur K3. Dengan perusahaan kami melakukan usaha-usaha pencegahan terhadap bahaya-bahaya yang mungkin bakal terjadi ketika pelaksanaan produksi, yaitu yang pertama kegiatan keselamatan kerja terhadap kebakaran dan peledakan. Perusahaan kami menyediakan mobil pemadam yang selalu dalam keadaan siaga, dan juga kami menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti solar, plastik di tempat yang aman dan dikontrol secara teratur.
Dan juga ada fire station disediakan pada bangunan pabrik untuk memadamkan api yang relatif kecil. Lalu ada peralatan perlindungan diri. Di lokasi pabrik kami selalu disediakan peralatan perlindungan diri, yaitu pemakaian perlengkapan pelindung kepala atau helm, sepatu pengaman seperti sepatu boot, masker udara, pelindung mata, dan sarung tangan. Selanjutnya, kegiatan pencegahan terhadap gangguan kesehatan. Untuk mencegah bahaya terhadap gangguan kesehatan yang perlu diperhatikan di perusahaan kami, yaitu setiap karyawan diwajibkan memakai pakaian kerja dan pelindung kepala selama berada di lokasi pabrik. Dan mengenai bahan-bahan kimia yang berbahaya, karyawan diharuskan memakai seragam sarung tangan. Dan dalam mengenangani bahan-bahan kimia yang berbahaya, karyawan diharuskan memakai sarung tangan serta penutup hidung dan mulut. Dan yang terakhir, pencegahan terhadap bahaya mekanis. Alat-alat di perusahaan yang dipasang dengan penahan yang cukup berat untuk mencegah kemungkinan jatuh dan terguling. Peralatan berbahaya diberi pagar pengaman, dan sistem ruang gerak karyawan dibuat cukup lebar dan tidak menghambat pergerakan. Untuk mencapai keselamatan kerja yang tinggi, maka perlu ditambahkan nilai-nilai disiplin bagi karyawan. Maka kami menerapkan disiplin pada karyawan kami, yaitu setiap karyawan bertugas sesuai pedoman-pedoman yang diberikan. Setiap kecelakaan ataupun kejadian harus segera dilaporkan ke atasan. Peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja harus digunakan bila diperlukan. Setiap karyawan harus mengingatkan akan perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya. Setiap peraturan dan ketentuan harus dipatuhi. Apabila terjadi kecelakaan kerja seperti terjadi kebakaran pada pabrik, maka hal-hal yang kami lakukan yaitu mematikan seluruh kegiatan pabrik, baik mesin maupun listrik, mengaktifkan alat pemadam kebakaran, dan dalam hal ini alat pemadam kebakaran yang digunakan sesuai dengan jenis kebakaran yang terjadi. Baiklah, sekian dari presentasi kami dari PT Central Rubber Factory. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.